63 Talk. Apa ya? Ada yang tahu? 63 Talk merupakan acara bincang-bincang MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta. Di sini kita akan bicarakan suatu hal berserta tips-tipsnya nih untuk kalian. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas seputar MPK dan OSIS periode 2020-2021. Lalu, kalau MPK itu apa? Fungsinya apa aja ya? Ada yang tahu? MPK merupakan akronim dari Majelis Permusyawaratan Kelas. Mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, mengawasi. Yang kedua, mengevaluasi. Dan yang ketiga, membantu OSIS serta pihak sekolah. Lalu, kalau OSIS itu apa? Fungsinya apa aja ya? Sama nggak sih seperti MPK? Oh, jelas beda. OSIS merupakan organisasi intrasekolah. Mempunyai 3 fungsi utama, yang pertama sebagai wadah, yang kedua sebagai motivator, dan yang ketiga sebagai preventif. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di question box Instagram MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta. So, stay tuned. Halo guys, gue Dina Nursyah Fitri, dan di sebelah kanan gue udah ada ketua OSIS kita dan ketua MPK kita. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, sebelumnya semuanya perkenalkan, gue Faisal Ferry, gue sebagai Ketua MPK SMA Negeri 63 Jakarta, periode 2020-2021. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama gue Kevin Dirgantara, gue menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Salam kenal semuanya. Oke, seperti yang udah gue paparin di awal, kita di sini bakal bincang-bincang tentang MPK dan OSIS SMA Negeri 3 Jakarta. Oke, lanjut, gue akan bacain beberapa pertanyaan di question box yang udah kalian tanya ini di Instagram MPK OSIS SMA Negeri 3 Jakarta. Pertanyaan pertama. Gue dulu ya. Boleh, silakan. Oke. Faisal dulu deh. Ya, kalau gue pribadi ya, terpilih sebagai Ketua MPK SMA Negeri 63 Jakarta ini, pastinya ya rasa yang pertama kali gue rasain seneng ya, itu udah pasti gitu. Ketika kita dapat sesuatu kita pasti senang, dan tapi kita diberi kepercayaan, kita diberi amanah untuk menjalankan tugas sebagai Ketua MPK. Ini bukan hal yang mudah, apalagi ketika memang nantinya kita nggak bisa ngejalanin tugas dengan baik, kita gagal ngejalanin tugas, kita nggak hanya ngecewain satu orang aja, tapi mungkin akan ada banyak pihak yang kecewa ketika kita gagal menjalankan tugas. Jadi sebenarnya bukan hanya senang aja yang gue rasain, tapi ada sisi lainnya, ada sedikit beban lah buat diri gue yang akan selalu gue pikirkan selama gue menjabat ini, karena gue memegang jabatan yang di 63 ini sebagai MPK ini sebagai apa ya, lembaga kesiswaan tertinggi gitu, dan secara tidak langsung gue bertanggung jawab untuk keberadaan siswa-siswa SMA Negeri 63 Jakarta, dan tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi gue, satu pencapaian terbesar bagi gue untuk saat ini. Jadi bukan hanya senang, tapi juga ada beberapa rasa yang beban-beban yang harus gue pikirkan dalam menjalankan tugas sebagai Ketua MPK ini. Oke, mungkin bisa dilanjut, Kevin? Oke, kalau dari gue sendiri sih, yang pertama pasti senang ya, Itu senang karena bisa terpilih menjadi Ketua OSIS. Ini adalah mungkin impian gue, mungkin bisa dibilang. Dan mungkin gue mau berterima kasih karena gue bisa dipercaya untuk sama teman-teman semua dan menjalankan amanah ini. Tetapi sebuah tantangan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi gue sendiri, karena untuk mengemban tugas Ketua OSIS ini. Mungkin dari gue seperti itu. Oke, keren-keren banget nih. Dari yang gue simpulin nih, kalau Faisal sebagai kepilih jadi Ketua MPK, selain ada rasa kebanggaan yang besar, tetapi juga ada rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ya betul, Sal? Iya, bener banget. Maksudnya ya karena tadi gue sampein gitu, MPK ini bukan lembaga yang atau organisasi yang main-main gitu. Tanggung jawabnya sangat besar, jadi gue nggak bisa main-main lah di hidup gue selama gue menjabat sebagai Ketua MPK ini. Oke, kalau dari Kevin sendiri sih nih, gue nyimpulinnya, Kevin sebagai Ketua OSIS ini merupakan sebuah tantangan yang baru di hidup Kevin. Mungkin Kevin bisa jelasin gitu secara singkat? Iya, betul banget. Karena sebuah tantangan baru. Kenapa gue bisa bilang tantangan baru? Karena
ini adalah sebuah pengalaman yang baru bagi gue sendiri, karena mungkin sebelumnya Faisal ini adalah sebelumnya belum pernah ikut organisasi ya mungkin ya. Iya benar. Kalau dari gue sendiri, gue sebelumnya udah pernah ikut organisasi di jenjang sebelumnya, di jenjang SMP mungkin ya. Gue sudah pernah ikut beberapa organisasi tapi gue menduduki sampai titik sekarang saat gue di SMA sekarang, gue menjadi sebuah ketua OSIS gitu. Iya. Tadi yang Kevin bilang bahwa gue ini satu organisasi pertama gue, dan alhamdulillah gue langsung dipercaya sebagai ketua di organisasi ini satu ya sangat bangga lah, proud untuk diri gue untuk saat ini, walau akan banyak beban yang gue pegang ke depannya. Oke, mungkin udah terjawab nih ya teman-teman semua. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Program kerja baru, tentunya program kerja baru ini akan ada, dan mungkin kita akan prioritaskan pada program kerja yang sebelumnya yang telah ada, yang tapi belum terlaksana pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin insya Allah akan kita laksanakan pada periode kali ini, dan akan kita sesuaikan dengan masa-masa PJJ saat ini, mungkin seperti itu. Ya, untuk program kerja yang sudah kita laksanakan kira-kira udah 7 ya, Kurang untuk program lebih 7 kerja ya. kurang lebih 7. Ya, kalau untuk dari MPK sendiri, MPK ini udah ngejalan program kerja. Yang pertama ada pemilihan ketua OSIS bulan November lalu juga selanjutnya ada Swadarta. Buat kalian yang belum tahu Swadarta ini apa, Swadarta ini di sana akan disahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga MPK OSIS, lalu juga ada garis besar program kerja MPK OSIS tahun ini juga ekstrakurikuler. Nah, untuk selanjutnya ada juga Vox3 ini Voice of 63, kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian untuk MPK OSIS dan bidang-bidang di Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Jakarta seperti kesiswaan, sarana prasarana, juga kurikulum. Dan yang terakhir yang baru-baru ini, kalau kalian stay tune nungguin dan merhatiin IG MPK OSIS, kita baru melaksanain edukasi parlemen, kunjungan kerja DPR RI yang di MPK 63 ini sendiri dinamakan Naratama. Nah, tujuan MPK sendiri untuk ngejalanin program kerja ini agar anggota MPK OSIS dan mungkin kedepannya bisa ngajak siswa-siswi juga tahu nih gimana caranya ngebuat undang-undang, proses pembuatan undang-undang, dan bagaimana sih fungsi legislasi selama ini berjalan di pemerintahan Republik Indonesia ini. Mungkin untuk OSIS bisa dijawab sama Kevin. Kalau dari gue sendiri sih itu OSIS itu sudah melaksanakan 3 program kerja. Yang pertama itu adalah E463, itu adalah sebuah pengembangan dari sebuah acara press meeting yang sudah dilaksanakan pada bulan Desember kemarin, yang sudah ada beberapa lomba dari lomba Mobile Legends dan sejenisnya, mungkin lomba-lomba online yang sudah dikembangkan sama teman-teman. Lalu yang kedua itu ada bakti sosial yang sudah dilaksanakan pada kemarin, pada bulan awal April. Itu sudah dilaksanakan seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya, itu adalah seperti mendonasikan pada teman-teman kita yang membutuhkan. Lalu kemarin juga pada awal bulan April juga kita sudah melaksanakan kompetisi debat internal 63 Jakarta. Acara ini pada dasarnya adalah lomba debat yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 63 Jakarta, yang pesertanya adalah siswa-siswa SMA Negeri 63 Jakarta. Dan mungkin saya menjawab juga pada intinya tadi, apa ada program kerja baru untuk menyesuaikan pada PJJ saat ini. Dan mungkin untuk program itu langsung aja stay tune aja di media sosial kita ya, langsung aja. Oke, jadi tunggu aja apa yang bakal kita jalanin ke depannya. Betul banget. Tunggu aja, kita pasti akan ngasih yang terbaik untuk kalian semua. Oke, berarti dari beberapa program kerja yang ada, udah terlaksana 7 program kerja nih ya, benar? Iya, betul banget. 4 dari MPK dan 3 dari OSIS. Iya, betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sering banget kalian tanya ini. Waduh. Ayo, coba dulu yang mau jawab. Oke, mungkin gue aja Kevin bisa jawab sih kalau ini. Coba Pin. Ini juga banyak banget yang nanya Jelasin. dari teman-teman gue yang nanya kenapa sih IG MPK OSIS itu banyak banget. Sebenarnya nggak banyak sih, cuma ada 3 sebenarnya ya. Ini juga bertujuan karena untuk menyesuaikan dan dari beberapa program kerja yang ada dan menyesuaikan juga fungsi yang ada. Dari IG-nya ada 3. Yang pertama itu adalah IG MPK OSIS yang first. Yang pertama itu adalah untuk informasi kegiatan MPK dan OSIS selama 1 periode ke depan. Lalu ada IG kedua itu adalah IG Six Sites untuk memberi informasi dalam bentuk microblog dan informasi sejenis ya mungkin nantinya. Untuk yang ketiga ada IG Wirus, 63 Wirus. Ini IG ini bertujuan untuk menjalankan program kerja dari bidang wawasan keterampilan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Mungkin ini akan menjual beberapa
hal, langsung aja mungkin dikepoin langsung IG-nya ya, mungkin nanti bakal ditaruh di description box, mungkin seperti itu. Mungkin dari itu sih seperti itu kurang lebih. Oke, udah terjawab nih teman-teman. Semoga abis udah nonton video ini gak usah nanya lagi sama kita. Iya, betul banget. Udah cukup jelas banget. Betul banget. Dan jangan lupa buat kalian yang butuh akun premium dan segala macam kayak Spotify, Joox atau Netflix bisa langsung kepoin IG Sistem Virus. Ya, dan kedepannya kita juga mungkin akan jual hal-hal lainnya. Kalian request aja nanti kita kasih. Dan harganya juga harga pelajar banget, nggak usah khawatir. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Dari leadership sendiri, dari pengertiannya, leadership itu adalah tentang mempengaruhi, mengatur, memotivasi, mengawasi suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah mereka rencanakan. Dan untuk pendapat gue sendiri dari leadership itu apa? Adalah sebuah kemampuan yang terdapat pada diri seseorang masing-masing untuk bisa mengatur suatu kelompoknya. Lebih seperti itu kalau dari gue sendiri. Mungkin ada Faisal dari ada tambahan? Iya, dan kalau dari gue pribadi nih, leadership itu bukan cuma sekedar tentang memberikan pengaruh, mengatur orang lain, bukan cuma itu. Kalau buat gue leadership itu lebih luas dan lebih complicated lagi, karena leadership ini buat gue dimana seseorang yang memiliki leadership harus menerapkan leadership itu harus menyatukan, harus memahami orang-orang yang ia pimpin, karena di dalam satu organisasi yang dipimpin pastinya pengurus dan anggota-anggotanya berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Dan di dalam satu organisasi kita pasti memiliki satu tujuan, satu visi dan misi yang sama untuk kita realisasikan. Dan di sini fungsi penting leadership, dan agak sulit juga jujur untuk menerapkan ini karena untuk menyatukan berbagai macam elemen yang berbeda itu nggak bisa dengan satu hal aja. Kita harus paham, kita harus saling memahami berbagai perbedaan yang ada di situ. Intinya kita harus saling menghormati dan menghargai. Itu adalah satu leadership menurut gua sih, kayak kita gimana caranya kita untuk merangkul mereka, membuat mereka saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di dalam satu organisasi. Betul banget sama Faisal tadi sampaikan, dan gue juga mau nambahin lagi nih, untuk menerapkan leadership ini nggak harus menjadi ketua MPK, ketua OSIS, betul banget nih, atau organisasi-organisasi lainnya, tapi bisa kita terapkan di diri kita masing-masing dulu, di diri kita sendiri. Kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik dari yang terbaik lagi, mungkin seperti itu kalau dari gue. Iya, dan satu lagi, leadership yang baik adalah bukan hanya tentang memimpin organisasi atau satu lembaga di periodenya dia saja, di kepemimpinan dia aja. Gimana caranya leadership yang baik itu untuk menerapkan, untuk mempersiapkan leader selanjutnya agar organisasi yang ia pimpin tidak hanya baik di masa periodenya saja, tapi juga bisa baik dan terus membaik di periode selanjutnya. Jadi fokus dari leadership yang baik menurut gua adalah gimana caranya leadership kita bisa menciptakan leader. Betul banget. Menciptakan leader selanjutnya untuk organisasi agar organisasi ini tidak hanya baik ketika kita memimpin, tapi akan terus membaik ketika nantinya kita tinggalkan dan mendapat pemimpin baru. Seperti itu kalau dari gua. Iya, betul banget. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Tentunya harapannya adalah MPK dan OSIS bisa menjalankan segala visi misi yang sudah disampaikan ketika kita menjadi leader di periode ini, lalu juga menjalankan program kerja, lalu bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal sih. Kalau dari gue itu aja. Mungkin Kevin punya pandangan lain. Iya, kalau dari gue sendiri sih pandangan gue nggak hampir jauh berbeda ya. Kalau dari gue sendiri sih harapan gue untuk MPK dan OSIS ke depannya lagi untuk satu periode tahun ini adalah semoga kita para pengurus anggota MPK dan OSIS bisa menerapkan, bisa menjalankan visi dan misinya kita. MPK dan OSIS juga bisa menjalankan visi misinya, lalu bisa menjalankan program kerja yang tahun sebelumnya belum terlaksana dan tahun ini bisa terlaksana, atau mungkin nanti kita tahun ini akan menjalankan beberapa program kerja baru, dan semoga kita bisa menjalankannya dengan bantuan kawan-kawan semuanya. Lalu untuk pada intinya saya berharap semoga MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta ini bisa berguna bagi lingkungan SMA Negeri 63 Jakarta. Iya, dan
sekali lagi tadi Kevin juga udah bilang kita MPK OSIS butuh bantuan kalian semua, butuh dukungan kalian semua. Gua Faisal dan Gua Kevin. nggak bisa jalan sendiri gitu untuk ngejalanin MPK dan OSIS ini, program kerja dan lain sebagainya. Kita butuh dukungan dari kalian, kontribusi dari kalian. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang ingin kalian sampaikan di MPK OSIS. Kalian bisa lewat Popsri atau bisa juga langsung DM ya. Nanti DM pasti aja, akan bisa. langsung dibalas sama admin Betul, Instagram ya. Jadi nggak perlu takut untuk nyampein hal-hal yang harus kalian sampaikan. Itu ngechat pengurus MPK OSIS juga nggak ada masalah. Nanti kalau emang kita bisa tindak lanjutin, kita akan tindak lanjutin. Betul banget. Gitu. Jadi kita di sini secara tidak langsung sebagai praktik pemerintah kecil ya, dari pemerintahan negara, dan di sini kami sebagai pemerintah di sekolah. Jadi buat kalian semua siswa-siswi nggak perlu bingung, sungkan dan lain sebagainya untuk nyampein aspirasi kalian ke kami, karena secara tidak langsung kami adalah pemerintah bagi kalian. Kami pastinya akan membantu seluruh warga SMA Negeri 63 Jakarta, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 63 Jakarta. Betul banget. Oke, semoga harapan-harapan yang udah dibawain sama Kevin sama Faisal bisa terwujud. Amin ya Allah. Amin. Itu butuh banget bantuan dari kalian, dukungan dari kalian. Oke, terima kasih untuk Faisal dan Kevin atas waktunya, udah nyempetin banget nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian kepoin selama ini. Iya, nggak masalah. Pasti sempet gitu. Sempet kok, Pak. Iya. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan hari ini, berakhir pula episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Nah, makasih semuanya. Makasih semuanya.